Halo netizen, welcome back again to Jari Netizen with Mimin Ganteng di sini. Siapa sih yang nggak tahu serial film Kerasakti? Pasti ada yang kangen nih dengan film Kerasakti. Mimin aja sampai sekarang masih ingat jelas lirik lagunya. Film yang akan Mimin ceritain kali ini berjudul The Monkey King 2, merupakan sebuah film yang ceritanya diangkat berdasarkan novel klasik Journey to the West, atau yang lebih dikenal dengan Kerasakti. Penasaran kan filmnya kayak gimana? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video Mimin Ganteng selanjutnya. Terima kasih. Selama 500 tahun setelah malapetaka si Raja Kera, Dewi Welas Asih mengumumkan titah Sang Buddha dan menunjuk seorang biksu kecil dari Chang'an yang bernama Tang Sanzang untuk pergi ke barat dan mengambil kitab Buddha. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang biksu bersama dua pengikutnya. Biksu ini bernama Tang Sanzang. Saat mereka sedang bersantai, mereka melihat sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Mereka tidak tahu kalau di dalam gunung itu ada si Raja Kera yang bernama Sun Wukong yang terjebak kurang lebih selama 500 tahun. Dan film The Monkey King 2 pun dimulai. Biksu Tang bersama dua pengikutnya sedang dikejar oleh siluman harimau. Kali ini mereka benar-benar terpojok. Dua pengikutnya meminta agar mereka lari dari situ dan meninggalkan kuda mereka untuk dimakan siluman harimau. Tapi karena kuda itu sangat berjasa bagi Biksu Tang, dia pun tidak rela kuda itu menjadi korban. Karena ketakutan, akhirnya dua pengikutnya pergi dan meninggalkan Biksu Tang bersama kudanya. Biksu Tang mencoba bernegosiasi dengan sang harimau. Tentu saja itu tidak bisa. Justru Biksu Tanglah yang menjadi incaran sang harimau. Beruntungnya di situ ada sebuah gua berukuran kecil yang bisa dimasuki Biksu Tang. Biksu Tang tidak tahu gua yang dia masuki itu adalah Gunung Lima Jari, yang di dalam gua itu ada Wukong si Raja Kera. Wukong berusaha membujuk Biksu Tang untuk menarik sebuah kain yang berada tepat di depannya agar Wukong bisa terbebas dan dia akan membantu melawan sang harimau. Karena tak ada pilihan lain, Biksu Tang akhirnya menarik kain itu dan membuat Gunung Lima Jari itu pun hancur. Wukong akhirnya bisa bebas dan sesuai janjinya, dia pun menghajar sang harimau tanpa ampun. Wukong mengetahui kalau Biksu Tang adalah orang yang dikatakan oleh Dewi Welas Asih untuk pergi bersama dia dan mengambil kitab suci. Awalnya Biksu Tang menolak, mungkin Wukong salah orang. Tapi Wukong tetap yakin kalau Biksu Tang adalah biksu yang dikatakan oleh Dewi Welas Asih, di mana Wukong ditugaskan untuk mengawal sang biksu agar bisa sampai ke barat. Sang biksu berkata kalau dia tidak butuh Wukong mengawalnya. Mendengar hal itu, Wukong merasa dirinya sekarang bebas. Karena sang biksu menolaknya, dia pun pergi dari situ. Tiba-tiba, dari dalam tas Biksu Tang muncul sebuah kotak yang berisi gelang emas. Dan gelang emas itu terbang menyusul Wukong. Wukong akhirnya kembali dan mengatakan apa yang ada di kepalanya. Karena dia tidak bisa melepaskannya juga. Biksu Tang mengatakan kalau itu adalah pemberian dari sang dewi dan dia tidak tahu apa itu. Saat Biksu Tang akan membantu melepaskan gelang itu dari kepala Wukong, Biksu Tang melihat kalau di gelang itu ada sebuah mantra. Saat sang biksu mengeja mantra itu, Wukong merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba muncul Dewi Welas Asih dan mengatakan ke Wukong kalau hari ini Biksu Tang telah menjadi gurunya. Jadi dia harus melindungi dan menghormati Biksu Tang. Kalau mereka bisa mengambil kitab suci dari biara guntur, maka gelang emas di kepala Wukong akan terlepas. Wukong ini orang yang sombong dan keras kepala. Karena dia bisa terbang, dia pun langsung pergi ke biara guntur untuk mengambil kitab sucinya. Tapi entah kenapa, biara itu tidak ada. Justru Wukong kembali ke Biksu Tang. Biksu Tang mengatakan kitab suci itu tidak bisa diambil dengan begitu mudah, apalagi dengan kemampuan Wukong yang bisa sekali lompat sampai ke biaranya. Tapi mereka harus berjalan kaki, merasakan setiap langkah penderitaan yang akan mereka lalui, karena penderitaan itu akan menjadi sebuah latihan spiritual bagi mereka dan membuat hidup mereka menjadi luar biasa. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul siluman naga dari dalam air dan mengincar mereka.
Wukong dan Biksu Tang berhasil menghindar, tapi sayangnya kuda milik Biksu Tang dimakan oleh sang naga. Tentu saja, sang naga bukan lawan yang sulit bagi Wukong si Raja Kera. Hanya sekali hempasan, naga itu langsung sekarat. Dengan kemampuannya, Wukong bisa membuat sang naga menjadi seekor kuda. Bukan kuda biasa, tapi ini kuda naga yang bisa berbicara. Dan perjalanan mereka kembali dimulai. Biksu Tang dan Wukong tiba di sebuah tempat yang tidak disebutkan ini tempat apa ya. Di sini mereka bertemu dengan seorang pria yang sementara mengejar para wanita. Wukong dengan mata apinya melihat kalau pria itu adalah siluman yang sedang menyamar. Saat Wukong memukul pria itu, wujud aslinya pun langsung terlihat. Perut yang besar, telinga dan hidung yang seperti babi. Ternyata dia adalah siluman babi yang bernama Baji atau biasa dipanggil Patkai. Di sini juga ada temannya Patkai yang bernama Wujing. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka, tapi ternyata Patkai dan Wujing adalah orang yang sama seperti Wukong. Saat itu mereka sedang menunggu seorang biksu yang akan pergi mengambil kitab suci dan akan lewat situ. Dewi Welas Asih meminta mereka untuk menjadi pengikut sang biksu dan melindungi sang biksu dalam mendapatkan kitab suci. Akhirnya mereka pun bersama-sama untuk mengambil kitab suci. Di sisi lain menunjukkan seorang wanita yang disebut Siluman Ratu Tengkorak Putih bersama 3 anak buahnya yang sementara melihat Biksu Tang dari sebuah cermin. Siluman Ratu Tengkorak Putih selalu memakan orang untuk memperpanjang hidupnya yang tidak wajar dan menghindari roda reinkarnasi. Dia mengetahui kalau memakan Biksu Tang maka dia bisa menghentikan siklus reinkarnasinya dan bisa menjadi siluman yang abadi. Sang ratu bersama 3 anak buahnya berencana untuk menangkap Biksu Tang. Kita berpindah ke Biksu Tang dan lainnya yang tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Tiba-tiba tempat itu dipenuhi dengan kabut. Wukong mulai merasakan ada yang aneh. Di tempat itu mereka menemukan sebuah rumah dan di situ ada seorang nenek bersama 2 anaknya. Ternyata mereka adalah Siluman Ratu Tengkorak Putih bersama 2 anak buahnya yang menyamar. Biksu Tang mengatakan kalau mereka hanya lewat dan meminta makanan sedikit. Wukong sudah merasakan kalau tempat itu berbau siluman. Sebelum Wukong sempat menggunakan mata apinya, si nenek dengan cepat mengebaskan kainnya yang mengandung debu dan mengenai mata mereka. Debu itu membuat Wukong tak bisa menggunakan mata apinya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sini mereka mulai dialihkan perhatiannya. Apalagi si Patkai saat melihat wanita langsung tak terkendali. Wujing pun diminta oleh Biksu Tang untuk mengawasi Patkai. Wukong yang merasakan ada sesuatu di matanya, kemudian sang nenek menyuruh Wukong untuk mencuci matanya di sungai kecil dekat situ. Tapi sebelum Wukong pergi, dengan tongkat emasnya Wukong membuat lingkaran dan mengatakan agar Biksu Tang tidak melangkah keluar dari lingkaran sebelum Wukong kembali. Saat Wukong pergi, sang siluman mencoba mendekati Biksu Tang dan benar saja lingkaran itu melindungi Biksu Tang. Siluman ini mulai menceritakan kisah sedih hidupnya. Biksu Tang yang terharu mendengarkan cerita sang siluman, dia pun tak sengaja keluar dari lingkaran Wukong dan mulai mendekati sang siluman. Mata api Wukong akhirnya bisa kembali normal. Sesaat sebelum sang siluman menyerang Biksu Tang, Wukong pun muncul dan mengatakan kalau nenek tua itu adalah siluman yang menyamar. Tiba-tiba nenek itu pingsan dan sang siluman keluar dari tubuh nenek itu. Wukong pun mengejarnya. Saat mengejar siluman itu, Wukong melihat Patkai dan Wujing yang akan diserang oleh anak buah Siluman Ratu Tengkorak Putih. Dia pun membantu mereka. Melihat Wukong yang membantu Patkai dan Wujing, kesempatan bagi Siluman Ratu Tengkorak Putih untuk menyerang kembali Biksu Tang. Tapi di sini beruntung lagi Wukong berhasil menghentikannya terlebih dahulu. Di sini Biksu Tang belum menyadari kalau nenek itu adalah siluman. Patkai dan Wujing juga sama. Mereka justru mengatakan ke Biksu Tang kalau Wukong membunuh 2 putri dari nenek itu. Biksu Tang menjadi marah dengan Wukong. Walaupun Wukong mengatakan kalau mereka adalah siluman, tapi Biksu Tang tetap tidak percaya. Biksu Tang kemudian membacakan mantra gelang emas yang membuat Wukong menjadi sangat kesakitan. Saking kesakitan, sampai-sampai Wukong memukulkan kepalanya ke dinding dan dia pun pingsan.
Malam pun tiba, Wukong yang sendirian kemudian didatangi oleh Biksu Tang dan Biksu Tang menasihatinya dengan mengatakan kalau dia juga merasakan penderitaan yang dirasakan Wukong saat mantra itu dibacakan. Singkat cerita, akhirnya Wukong kembali baikan dengan Biksu Tang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Sang raja yang tahu tentang Biksu Tang kemudian menyambut rombongan Biksu Tang dengan mengadakan pesta. Saat sedang pesta, sang raja menceritakan kalau kerajaannya diserang oleh siluman Ratu Tengkorak Putih. Siluman ini telah mencuri anak-anak yang tak terhitung banyaknya. Dengan meminum darah anak-anak akan membuat siluman itu bisa meregenerasi tubuhnya. Sang raja sampai memohon ke Biksu Tang untuk mengusir siluman Ratu Tengkorak Putih itu dari kerajaannya. Tiba-tiba siluman Tengkorak Putih pun muncul dan membunuh semua pasukan di situ. Ternyata tujuan dia ke situ untuk berbicara empat mata dengan Wukong. Siluman Ratu Tengkorak Putih berusaha membujuk Wukong dengan meminta Wukong menyuruh Biksu Tang bertemu dengan dia sendirian dan dia akan melahap gurunya. Setelah itu dia akan membantu Wukong melepaskan gelang emas dari kepalanya. Wukong sebenarnya belum menjawab iya dengan permintaan siluman Ratu Tengkorak Putih ya. Saat Biksu Tang yang sendirian bertemu dengan siluman Ratu Tengkorak Putih, ternyata Wukong malah menipu sang Ratu Tengkorak Putih. Anak buah siluman Ratu Tengkorak Putih datang ke situ juga dan terjadilah perkelahian. Wu Jing berhasil membunuh salah satu anak buah sang ratu, begitu juga dengan Pat Kai. Saat terjadi perkelahian, para penjaga raja diam-diam menculik Biksu Tang. Ternyata sang rajalah yang selama ini mencuri anak-anak, kemudian meminum darah anak-anak itu agar dia bisa sembuh dari penyakit terkutuk yang dia derita. Dan bahkan sang raja mengatakan kalau dia akan memakan Biksu Tang agar dia benar-benar mendapatkan kesembuhan sepenuhnya. Saat sang raja akan membunuh Biksu Tang, Wukong berhasil menghentikannya terlebih dahulu. Kemudian Wukong juga menyelamatkan anak-anak yang telah disandra sang raja selama ini. Beruntungnya di sini, berkat Biksu Tang, sang raja masih berhasil hidup dari amukan Wukong. Biksu Tang dan yang lainnya akhirnya akan pergi meninggalkan kerajaan itu. Di tengah jalan, Biksu Tang dikerumuni orang-orang yang berterima kasih karena Biksu Tang berhasil melepaskan anak-anak mereka. Di antara kerumunan itu, Wukong melihat ada siluman Ratu Tengkorak Putih yang sedang menyamar dan akan membunuh Biksu Tang. Wukong memukul siluman yang menyamar menjadi seorang anak kecil dan ibunya hingga mati. Biksu Tang terkejut dengan apa yang dilakukan Wukong lagi. Di sini Biksu Tang tidak tahu kalau mereka adalah siluman. Karena melihat sang anak dan ibunya yang mati tepat di hadapannya akibat dipukul Wukong, dengan sangat marah, Biksu Tang pun mengusir Wukong. Pat Kai dan Wu Jing sempat membela kalau anak yang dipukul Wukong seperti jelmaan siluman. Tapi Biksu Tang tetap tidak percaya. Bahkan permintaan maaf Wukong tidak diperdulikan dan Biksu Tang tetap menyuruh Wukong pergi dari hadapannya. Beberapa saat setelah Wukong pergi, Biksu Tang kemudian diculik oleh siluman Ratu Tengkorak Putih. Setelah Biksu Tang diculik, terjadi perdebatan antara Pat Kai dan Wu Jing. Pat Kai merasa kalau dia tidak bisa menyelamatkan Biksu Tang karena dia tahu kemampuan dia tidak sehebat Wukong. Wu Jing tentu saja marah karena Pat Kai tak setia dengan Biksu Tang. Akhirnya mereka pun terpisah. Wu Jing bersama kuda naga tetap berniat menolong Biksu Tang. Di sisi lain, Wukong yang merasa sedih karena diusir, akhirnya dia akan kembali ke gunungnya. Saat Wukong terbang, dia bertemu dengan Dewi Welas Asih yang memberikan pencerahan kepadanya. Dewi mengatakan kalau apa yang dilihat oleh mata api Wukong adalah kebenaran, tapi yang dilihat oleh gurunya adalah hati. Saat ini nyawa gurunya berada dalam bahaya. Pat Kai yang tidak ikut dengan Wu Jing untuk membantu menyelamatkan Biksu Tang ternyata mendatangi gunung di mana Wukong berasal. Pat Kai mengira kalau Wukong ada di situ, tapi ternyata tidak ada. Di sini justru dia melihat pakaian perang dari Wukong. Wu Jing yang sendirian untuk menyelamatkan Biksu Tang tiba-tiba dihadang oleh pasukan tengkorak. Saat dia sedang bertarung, ternyata Pat Kai datang ke situ dengan baju perang Wukong yang dia gunakan. Siluman Ratu Tengkorak Putih pun mulai menghisap tubuh Biksu Tang. Wukong akhirnya ke situ juga. Wukong berhasil membantu Pat Kai dan Wu Jing, kemudian berhasil menghentikan siluman Ratu Tengkorak Putih menghisap terus tubuh Biksu Tang.
Siluman Ratu Tengkorak Putih pun berubah menjadi tengkorak dengan ukuran yang sangat besar. Walaupun sedikit kewalahan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh sang Raja Kera? Akhirnya Wukong berhasil mengalahkan Siluman Ratu Tengkorak Putih. Tiba-tiba sang Buddha muncul dan akan menjemput Siluman Ratu Tengkorak Putih, kemudian melenyapkan rohnya selama-lamanya. Karena selama 1000 tahun, Siluman Ratu Tengkorak Putih telah melanggar kehidupan. Biksu Tang memohon ke sang Buddha agar Siluman Ratu Tengkorak Putih diberikan satu kesempatan. Sang Buddha mengatakan agar Biksu Tang bisa menyelamatkannya, Biksu Tang harus membimbing Siluman Ratu Tengkorak Putih menuju reinkarnasi menjadi manusia, dan nyawa Biksu Tanglah sebagai ganti nantinya. Siluman Ratu Tengkorak Putih pun masuk ke dalam jiwa Biksu Tang. Walaupun Biksu Tang ingin menyelamatkannya, tapi Siluman Ratu Tengkorak Putih memilih lebih baik mati sebagai jiwa yang tercemar di tubuh Biksu Tang daripada kembali reinkarnasi. Tang yang sedih kemudian memohon Wukong agar membunuhnya. Wukong menolak, namun Biksu Tang menjelaskan bagaimana dia dulu berpikir bahwa dia hanya membaca ajaran Buddha agar meyakinkan orang menjadi baik. Kini dia mengerti dia harus memimpin dengan memberi contoh dan berbuat baik agar bisa meyakinkan orang. Biksu Tang melakukan perjalanan sendiri menuju pencerahan. Wukong mengerti keinginan Biksu Tang yang ingin membantu Siluman Ratu Tengkorak Putih mengubah nasibnya. Dengan penuh air mata, Wukong mengatakan kalau dia akan menunggu kepulangan Biksu Tang. Tubuh Biksu Tang berubah menjadi patung dan seekor jangkrik emas keluar dari tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Wukong dan lainnya masih menunggu kembalinya Biksu Tang sambil mereka terus melanjutkan perjalanan menuju Biara Guntur untuk mengambil kitab suci. Saat Wukong di atas kuda sambil menggendong patung Biksu Tang, Dewi Welas Asih kemudian menjatuhkan setetes air yang menyentuh tangan Biksu Tang. Tiba-tiba permukaan tangan patung Biksu Tang retak, kemudian memperlihatkan jari Biksu Tang yang hidup kembali. Dan film The Monkey King 2 pun selesai. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya ialah memimpin dengan memberi contoh sambil berbuat baik akan sangat mudah untuk meyakinkan orang. Dan jangan lupa melihat semuanya tidak hanya dengan pikiran saja, tapi menggunakan hati juga. Oke? Silakan tuliskan komentar kalian mengenai film ini di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa gunakan hati.